Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor, channelnya Bro Ayung mengenai Bro Ayung. Intinya channel ngobrol-ngobrol horor ya. Betul. Bro Ayung akan bercerita ke kawan-kawan semuanya seperti biasa. Jadi langsung aja nggak pakai lama, waktu dan tempat. Kami persilahkan untuk Terima Bro kasih Ayung. Mas Riam atas kesempatannya. Sama-sama. Seperti biasa mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Sehat ya Pi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin hampir sakit, tapi alhamdulillah. Oh kemarin hampir sakit. Pas aku nggak datang ya. Iya, cuacanya juga lagi ya begini, nggak stabil begitu ya. Moga-moga semua sehat selalu dan bisa kita tetap bisa menghibur ya Pi. Betul. Di ngobrolin yang horor-horor. Ada Mas Riam sekarang udah sering hadir lagi sama kita. Alhamdulillah. Aku jadi ada temennya gitu. Ada temannya begitu ya Pi ya. Temen yang enak gitu ya maksudnya. Temen yang enak insya Allah. Gak boleh ngomong kayak gitu, ntar yang lainnya tersinggung. Ini kan enak, yang lain asik gitu kan. Jadi nggak tersinggung. Yang lainnya lagi Yahud. Yang penting Yahud, betul. Ini ada sebuah kisah Pi. Bentar Bro Ayung. Oh iya. Ada yang lupa. Ya, selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga menghibur. Ini konon channel horor yang sangat ini ya, mencekam, fenomenal katanya seperti itu. Channel horor paling gak jelas. Paling gak jelas, benar. Paling blur. Ya. Ada cerita apa nih Bro Ayung hari ini? Ada cerita Bi, ceritanya sih sebenarnya kejadian cerita itu udah lama. Cuman aku dengernya itu baru kemarin-kemarin. Jadi berapa malam yang lalu lah, aku ada undangan dari teman itu kan menikah. Nah ya gitu, lama kita nggak terhubung, mungkin ada mau setahun. Kecuali dulu itu kalau ada event yang melibatkan diriku gitu ya. Ada paknya aku diundang. Tapi kira udah lalai, udah nggak kontak sama sekali. Udah lama ya? Udah lama, giliran undangan datang ya, biasa. Aduh, biasaan. Ya seperti itu. Duit lagi zaman begini kan, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah masih nyambung silaturahim. Mau nikah? Iya, kapan? Acaranya hari Sabtu malam Minggu gitu kan. Tapi aku punya gelar acara sendiri, resepsinya aku sendiri itu di malam Rabunya. Oh gitu. Ya wis, insyaallah nanti datang. Masih sekampung? Enggak, jauh. Beda. Jauh. Datang ke sana malam-malam. Pakai motor kan, Bi. Pakai motor ngelewatin Belanda. Enggak sih, mesti jalan biasa sebenarnya. Cuman emang agak gelap dan lama sekali aku enggak lewatin jalur tersebut. Kalau dari tempatku itu ngidul ngelewatin kolong tol sekarang. Jalur Dukun Penarukan ke sana. Ya enggak terlalu sepi banget, tapi keinget sih kalau dulu diboncengin Mbah pakai sepeda. Nah, ya kan satu banget, banyak ini dokar samping-sampingnya gitu. Ini nggak mau nyeritain di jalannya di sana, yaitu di tempat hajatan. Nggak seramai yang tak pikirkan, karena memang acaranya sebenarnya sederhana, cuman memang tarumnya apanya itu bagus sih. Di situ banyak orang, tapi agak minder sih enggak, cuman aku kayak asing gitu loh. Yang datang ke sana kebanyakan itu pakai gamis semua, Vi. Pakai gamis, sarung, kopiah. Ya mungkin anak-anak muhibin gitu ya, yang biasa ngaji sama si teman tadi. Akhirnya aku setelahnya pakai lepis. Ya wis kadung ke situ. Anak-anak situ yang mungkin asli orang situ pun yang datang pada rada minggir gitu loh. Karena tamu-tamunya itu dari mana aja itu pakainya kayak gitu semua. Tapi sebagian besar banyak yang kenal aku. Karena itu dulu juga aku pernah ceritanya. Bro Ayung, sorry mic-nya dibenerin Bro Ayung. Kayaknya meletot gitu. Meletot ya. Iya sih. Aduknya ke bawah. Oh, aduknya ke bawah. Oke, terima kasih Pi. Bentar ya teman-teman, ini teknis. Susah banget. Hidup ini mic ya Pi ya. Lama-lamain durasi. Iya. Terus kesana ada penggedenya. Ya kami salam sungkeman juga. Terus ada teman. Itu memang dia kadang wirawiri atau terhubung biasanya sama orang-orang Arab gitu ya. Bisa wirawiri keluar juga. Ngomongnya emang kayak gitu Bi, Araban Bi, Arab campur-campur. Jadi ketemu aku, jadi dia mungkin tahu dari teman, aku ada di ngobrol kayak gitu kan. Tapi tak tanyain belum sugrep Bi. Fulan, langsung kayak gitu.
Aduh, alhamdulillah anak ketemu antum di sini. Kayak ngomongnya gitu, Vi. Aduh, gimana sehat? Mas Ayung sehat. Aduh, sekarang antum sekarang udah jadi artis. Artis apa? Aku artis apa? Ana lihat sendiri di HV, katanya gitu, Oh, Vi. udah pakainya Iya, V ya? pakainya V. Ngeliat di HV. Antum sekarang jadi artis. Ana ikut bahagia, katanya kayak gitu. Oh, ikut bahagia. Ya udah, teman. Enggak, kok aku cuman kuliah. Cerita horor, Ana suka, katanya. Cerita horor. Yang penting jangan banyak bohongnya, kayak gitu. Enggak bohong, itu cerita orang, diceritain lagi. Tapi ya itu ada cerita, aku bilang kayak gitu, aku panggilnya Wan, padahal sih bukan Habib. Ada cerita, kalau antum mau bawain, Ana cerita insya Allah nggak yang seperti itu, yang nanggapin kosong, nggak ada katanya. Tapi ini cerita, siapa tahu bisa ada hal baik yang bisa disampaikan. Ini tentang teman Ana, tapi beneran ya dibawain, katanya kayak gitu. Saksinya banyak, makanya ini tabain mau jadi skripsi pada Oh, ini syukur ya. Oke. Tapi aku kalau niruin itu susah. Ceritanya ini aku jadi dia gitu ya. Jadi beliau itu biasa wirawiri ke enggak, lebih tua. Lebih tua. Ya begini ganteng. Dia itu biasa ada transaksi bisnis ke daerah Pekalongan. Pekalongan ya kain. Biasanya kan bisnis seperti itu, minyak wangi dan lain-lain. Terus kemudian dia punya teman bisnis, sekarang masih lancar, tapi mengisahkan temennya itu dari masa-masa ini ya pahitnya kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ngomongnya sih rada keasalan, susah aku ngomongnya. Teman saya itu dulu, teman anak, ngomongnya teman anak. Teman saya itu dulu itu orang kaya, keluarganya keluarga gedean, keluarga gede gitu ya. Terus dia itu ya seperti keluarga-keluarga yang lain menyokong lah, ini mau paknya di bidang apa, jadi dimodalin sama orang tua. Bahkan sampai orang tuanya meninggal, usaha ini nggak jadi, dimodalin sama kakak-kakaknya yang udah jadi. Tetap aja jufot terus katanya, jufot nggak pernah jadi itu. Teman saya Fanana itu melas banget, kasihan banget kayak gitu kan. Terus sampai datang ke rumah, sampai pengen ya sesuatu yang apa yang nggak pantas, lebih bahasanya apa kayak yang buat dana yang cepat-cepat kayak gitu. Tapi dikasih tahu, dielingi itu bisa nyadar gitu. Iya yang nggak bagus ya yang kayak gitu. Yang penting berusaha terus. Mungkin ada di diri kamu yang miss, yang kamu itu pernah melakukan kesalahan apa, atau yang ada yang kurang lah dalam diri kamu. Coba ngeliat ke diri sendiri kayak gitu. Dipikirin sama temennya itu. Namanya Muhyiddin. Sekarang udah haji, masih sekarang udah lengket banget sama si tadi ya, Saiful namanya. Aku kadang-kadang ngomongnya Wan Saiful padahal bukan Habib, tapi Bangir soalnya. Nah itu dia itu pernah ngalamin kejadian di mana memang sokongan duit, sokongan ini ya, modal dari orang tuanya benar-benar udah stop, nggak ada lagi sama sekali. Tinggal waris itu sepetak tanah, nggak gede, itu daerah Pekalongan. Nah, suatu ketika si tadi ya udah Muhyiddin udah benar-benar buntu banget. Dia ada perjalanan dari Tegal, dari sini harus ke Pekalongan. Otomatis kan lewatin Pemalang, jalur-jalur sini ya. Nah, itu malam hari sebenarnya aku biasa ya manja, kata-kata si Muhyiddin itu biasanya agak manja, ngikut sama teman, pokoknya pakai mobil lah. Malam itu di sana ditinggal di tempat kawan. Mobil yang niatnya buat nganter aku malah dipakai saudaranya yang punya rumah. Aku diserahin motor, ini kuncinya motor butut katanya. Akhirnya mau nggak mau, kalau aku nggak pulang, istri anak gimana ya nungguin, ini udah larut malam. Pulanglah Muhyiddin lewatin jalur utara sana ya. Muhyiddin itu berarti temannya Saiful ya? Temannya Saiful. Muhyiddin jalan lewat jalur utara sana, lewatin beberapa kali yang gede-gede kan. Nah itu ada kali atau sungai itu nggak terlalu gede banget, tapi ini perbatasan antara Tegal sama Pemalang. Perbatasan antara Tegal sama Pemalang. Itu jalanan gede. Tapi entah, kata si Saiful ya, entah itu teman anak bisa nggak ngeliat kalau di sana itu ada lampu gelap, katanya gelap pakai vape, gelap di sana tuh gelap, nggak ngeliat ada apa-apa. Yang penting itu jalanan kelihatan yang putih-putih itu yang tengahnya. Tapi
kayak ada orang yang ngadang Bi di pinggirnya, ngadang malam-malam hari motor butut Lah sebenarnya. dia mau kemana? Dia mau pulang ke Pekalongan. Muhyiddin kan mau pulang ke Pekalongan, dia kan dari Tegal. Lah dia terus mampir di Jembatan, di jembatan Oh, itu masih di dalam mobil. di motor kan diserahin motor Iya. ini dibawa motor, kasih motor butut buat pulang. Mobilnya dipakai sama Iya, keluarganya ini kan yang punya rumah. Sebenarnya kan niatnya aku bakalan dianterin pakai mobil seperti biasa gitu kan. Niatnya awalnya itu berarti belum berangkat ke Pekalongan sana ya. Iya. Gue pikir dipinjemnya itu di daerah Pekalongan udah sampai sana. Iya, dari Tegal. Naik motor butut, ini motor nggak bisa kencang, teman anak motornya nggak bisa kencang, lampunya juga seperti itu. Itu ada yang nyebrang Mas Iwan? Enggak nyebrang, jadi ada sosok orang tua padahal segelap itu, tapi ya kena lampu sama kendaraan lain. Di situ ada lampu teman mati di daerah jembatan itu, pas di atasnya dia itu ngadang teman anak begini, stop kiri mungkin kayak gitu, cuman yang nggak kedengeran suaranya sampai kayak motor itu benar-benar mau dicawel begini, kayak mau dicawel begini. Teman anak akhirnya kan turun, berhenti di depan dia, ya dipelanin, takutnya orang jembatan. Dia juga orang Pekalongan, biasa wira-wiri ke Tegal kan banyak tahu kisah-kisah yang ya mistik, takutnya yang gitu-gituan, apalagi orang jahat. Tapi kalau dilihat dari tampangnya orang tua orang tua udah sepuh banget, rentak kayak gitu, malah goyok begini jalannya pakai tetekan. Laki-laki akhirnya dia terpaksa berhenti, sebenarnya takut. Terus loh Mbah, jenengan ajeng pripun digituin. Mbah, jenengan itu mau apa? Ngadang begini, kirain mau bonceng, bonceng, taunya sehat, kayak gitu gimana kan pikirannya seperti itu. Teman anak udah khawatir, tapi pas dia ngomong, maksudnya bapak Mbah itu mau ngapain? Saya mau minta air, minum, mau minta minum, katanya saya mau minta air. Padahal ini juga kadang-kadang sering ada hujan, terus orang di tengah situ kenapa minta airnya sama saya? Saya pakai motor, apa bener-bener haus, apa ini cuma teknik gitu kan? Khawatir kan Muhyiddin. Dia sebenarnya bawa air mineral, tapi susah di dalam tas, di tas punggung begitu kan ya. Tapi kalau kita keluarin, nanti lama di situ teman-temannya banyak, gimana gitu kan? Akhirnya, Mbah, ngapunten Mbah, kalau mboten gadah, saya nggak punya air. Kalau mau, ini duit aja. Saya nggak mau uang. Kalau mboten purun, kalau mboten nyotrong, mboten kulo aus. Aku pengen air. Tolong nyampe begelnya. Yang boncengan itu dipegangnya begini, Itu, ya Allah. Saiful nyampe cerita. Teman saya itu nyeritain itu sampai malu. Karena apa? Dia kalah sama takut, hampir jatuh si lelaki tua itu, Karena dia itu jalan aja, takutnya kenapa-napa gitu loh. Duk jalan rada dikebut begini kan, dia hampir jatuh sampai kelihatan gitu di spion itu seolah-olah ya dikit lah orang gelap di situ kan, tapi kayak seolah dia ngeplak batok begitu loh. Tapi dia nyesel tadi kalau orang itu jatuh gimana, ternyata bukan hantu, itu manusia. Kelihatannya yang nampak seperti itu. Pulang nyampe rumah diceritain sama istrinya, tengah malam tadi ada yang minta air di mana, di jembatan perbatasan sana antara Pemalang Tegal. Kenapa nggak dikasih sih Bi? Susah, aku curiga, takutnya banyak teman-temannya, apa orang mau jahat atau apa. Jangan berprasangka kayak gitu. Yang udah terjadi gimana? Ya wis jangan dipikirin. Akhirnya mereka itu ngobrol-ngobrol sebentar, medang. Si Muhyiddin tidur. Nah di dalam tidur itu ketemu lagi sama si kakek-kakek tadi. Ngomong dia, Nak, kamu gimana rezekinya nggak seret, katanya kayak gitu. Kamu tuh usaha apa aja, nggak ada yang jadi kan, usaha ini itu dimodelin berapa aja nggak ada yang jadi. Orang modelnya kamu kayak gitu, dimintain air aja nggak boleh sama saya. Tapi itu Mbah, saya kan susah Mbah, saya nggak punya air. Kamu punya, di dalam tas kamu punya air. Aku minta air, pokoknya aku minta air. Itu jenggelek bangun, kaget istri. Pak, kenapa Bi? Kok bangun kayak gitu kan, kayak kamu tuh mimpi apa? Kaget banget kayak gitu. Aku ketemu mimpi yang tadi tak ceritain sama kamu. Terus kamu mau mana? Mau ke sana lagi, Bi? Jembatan lagi. Akhirnya malam itu juga, berarti kayak jeda sejam lah dari dia pas ketemu, dia balik lagi ke jembatan itu. Malah dikebut motor sebisa-bisanya. Yang lucu kata si Wan Saiful ya,
orang mah ganti pakai motornya sendiri atau apa ya. Pakainya motor yang butut itu. Tapi dikebut sebisanya jadi sejadinya ketemu lagi sama si Mbak itu, Bi. Si Mbak itu cuman dia sempat mampir ke apa ya warung, kan banyak warung yang malam-malam masih buka, dibeliin yang gede. Sekalian dia nggak nyebut merek sih, cuman gede. Akhirnya ketemu, mau apa kesini? Masih sama posisinya sama di situ. Mau apa kesini? Mbah katanya mau air. Kamu ikhlas, kamu ridho. Aku haus banget. Iya. Ya udah ini aku bawa air. Aku minta maaf sungkeman di situ bener-bener, Bi. Ini tak kasih air, saya ikhlas. Ini yang lain mau dikasih duit segala macam, nggak mau. Aku cuman butuh air. Aku cuman butuh air. Lain kali kamu jangan begitu. Dia ngomongin kayak gitu, Bi. Nah, habis dikasih itu, ya udah Mbah, aku mau balik lagi. Ini udah mau larut pagi ya kan, mau pagi, istri udah nunggu. Ya wis, ngomongnya kayak gitu doang. Pas dia mau dogleng motor lagi, kan harus balik arah, Bi. Di spion nggak ada, Bi. Kok di spion nggak ada ya? Tengok ya, adanya mobil-mobil gede lewat. Itu kan jalur ini ya, jalur kendaraan gede. Dipikirin tadi orang apa bukan kayak gitu. Akhirnya dia balik arah, pulang ke rumah diceritain lagi apa yang kejadian lagi sama istrinya, diceritain itu semua. Sorry. Kita minum dulu ya, Bi. Agak serak. Malam itu, teman-teman langsung pulang ngobrol sama istrinya sebentar lagi, diceritain itu semua. Lah, pagi-paginya dia ngubungin telepon sama si Saiful. Sama si Saiful yang ngobrol sama aku, Bi. Ful, aku ngalami kejadian-kejadian kayak gini, ketemu sama orang tua minta, ya bener, kamu malu-maluin aja, air aja nggak dikasih, takutnya bermocoran, takutnya orang mau jahat. Kalau kata aku sih, kata Saiful, tapi aku nggak bisa ngomong Arabnya deh. Ini pasti cuman ya bangsa sesuatu lah, tapi bukan iya, orang aku lihat di kaca spion itu nggak ada. Ya wis, kamu penting kamu ikhlaskan, udah dikasih, udah. Besoknya Saiful janjian lagi sama si Muhyiddin, Bi. Yang sama Muhyiddin mereka ngelanjutin bisnis dari semenjak saat itu, Bi. Semua itu jadi semua, Bi. Bisnisnya apa aja jadi gitu loh. Dari garmennya, dari dia ada material. Tapi ya gitu, beriring sama kemajuannya dia, kan keluarga yang lain kayak kakak-kakaknya mulai turun. Jadi santer ada fitnah kalau dia itu pakai pesugihan, pakai apa ya gitu loh. Sementara kalau dia ngaji ke daerah Tegal atau apa, dia nggak pernah dari rumah itu pakaian yang itu nggak. Jadi kelihatannya pakaian biasa aja kayak gitu loh. Nah, suatu malam ada yang datang ke tempatnya Muhyiddin. Itu seseorang yang mirip sama kakek-kakek yang dulu itu, Bi. Sama kakek-kakek yang dulu yang dia itu ngadang dia minta air, ngetok-ngetok pintu. Jamnya jam Muhyiddin bilang ya, Saiful bilang kalau itu sekitar jam-jam mau 12:30 malam Jumat, pas malam Jumat, tapi nggak kliwon nggak apa, aku nggak gitu ya. Dia ngetok-ngetok pintu, ada yang ngetok-ngetok pintu. Sebenarnya istrinya yang suruh buka, cuman istrinya, masa saya sih, ini Jumat loh, Jumat kliwon aku nggak berani, ini malam Jumat aku nggak berani. Akhirnya si Muhyiddin keluar, tapi nggak langsung buka pintu, Bi. Jadi buka hordeng begini. Loh, ini beneran apa enggak? Kok aki-aki yang itu yang ada di yang minta air, yang minta air di jembatan, masa iya sih ya? Kok dia bisa tahu alamat rumahku? Padahal aku nggak pernah ngasih tahu. Tapi ditutup lagi hordengnya, dibuka lagi, siapa tahu ini salah niat. Itu sama, cuman ini ngetoknya kapan? Sedangkan daun pintu kan di sini ya, terasnya jauh gitu ya. Terus dia ada di bawah, di tanah begitu ya, di emperan. Kok ketok-ketoknya baru banget tadi, tak buka dia masih di sana. Kemudian dia nutup, ngetok lagi, Bi. Ngetok-ngetok lagi, pas dilihat lagi masih di sana juga. Masih di emperan gitu kan. Ini jelas bukan orang. Kemarin juga yang itu bukan orang, pasti orang di spion, nggak ada. Aku balik lagi juga nggak ada. Ini mau nagih apa mau gimana? Ini padahal berarti jedanya antara yang ketemu itu hampir mau setahun, Bi. Hampir mau setahun. Akhirnya apa? Dibuka pintunya karena dia merasa utang budi. Mungkin gara-gara ngasih dia doain, terus dia jadi maju kan.
dipersilakan masuk, nggak mau, Bi. Mbah yang kemarin di sana ya, cuman ngangguk doang. Mbah yang kemarin di sana yang ketemu aku ya, Mbah yang minta air, cuman ngangguk doang. Mbah masuk sini, gedek nggak mau, gedek. Tapi ini depan rumahnya itu jalanan kecil, jalanan desa. Oh ya ada orang lewat, sama sekali nggak ada orang lewat waktu itu, sepi lama gitu, nggak ada yang lewat. Ini si Muhyiddin akhirnya duduk di teras karena nggak mau masuk. Mbak tadi duduk bersebelahan seperti ini, Bi. Mau minum apa, Mbah? Cuman diem, ditanyain diem. Lama-lama perasaan manusiawinya timbul lagi. Ini orang nyebelin, mau ngapain gitu loh. Kalau mau nagih atau meminta apa ngomong kayak gitu. Terus ini bukan manusia, jangan-jangan udah pikirannya kayak gitu. Nah, aku nanya sama si Saiful kan, emang bentuknya kayak orang apa nggak? Bentuknya kayak orang persis, kayak yang ditemuin itu. Terus nggak ada omongan apa-apa, cuma diem. Nah, dia itu akhirnya karena saking lama-lama mangkal, ini Mbah ngapunten, ini hampir mau pagi. Jenengan kesini sebenarnya mau ngapain? Saya mau minta bocah, katanya. Bocah apa? Aku nggak punya bocah. Aduh udah gede-gede semua, katanya. Iya saya mau minta bocah. Bocah buat apa? Kamu kayak nggak ngerti aja, cuman suaranya kayak gitu, suara tua gitu loh, Bi. Pokoknya aku tungguin kayak gitu, Bi. Dan itu dia langsung keluar lewat ini kayak pagar kecil gitu ya depan rumah, plus ke kanan udah hilang, Bi. Ini kok minta bocah? Apa hubungannya? Aku cuma ngasih air doang dulu, kita nggak ada perjanjian apa-apa. Akhirnya si Muhyiddin kan mulai khawatir, tapi dia belum berani cerita sama Saiful. Lama-lama karena nahan itu ya dia pusing. Nanti jangan-jangan ada apa-apa. Kalau dia kan nggak tahu yang namanya orang-orang praktek pesugihan dan lain-lain itu ada begini-begininya nggak ngerti. Tapi dengar-dengar selentingan itu nanti minta tumbal segala macam. Apa jangan-jangan duit yang aku peroleh ini ada hubungannya sama itu, nanti dia mau minta tumbalnya. Akhirnya nanya sama Saiful kan. Nah lagi pas nanya sama Saiful itu, dia mulai mimpi-mimpi yang gak enak, Bi. Di sana itu ketemu sosok-sosok yang bukan lagi kakek-kakek, itu berubah lagi cas. Kalau ini langsung begini minta. Jadi dia nggak ngomong nggak apa, kakek-kakek itu ada di jembatan, dia berubah jadi perempuan. Mimpinya itu. Mimpinya langsung begini, minta kayak gitu terus tiap malam katanya. Mimpi ada sosok kakek-kakek dulu terus jadi perempuan, sosoknya beda bawahnya, minta kayak gini. Kadang ngomong sama Saiful, Saiful nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu, dibawa ke orang yang paham lagi. Akhirnya apa? Itu cuman ya. Akhirnya apa? Ya, dibawa lagi. Sorry tadi dipotong. Iya, dibawa lagi ke orang yang paham di tempat ngaji kan ke sana. Udah ceritain aja semuanya. Iya, aku itu pernah ketemu sama Mbah dari awal sampai ketemuannya itu ya. Itu sebenarnya apa, Kiai? Sebenarnya apa? Apakah aku dulu itu melakukan praktek pesugihan tanpa aku sadari atau apa? Oh, kamu di jembatan mana? Aku ngomong jembatan mana ya, Bi? Oh, jembatan ini. Ya wis, gini ya, sebenarnya kalau yang aku ngelihat tadi katanya, aku lihat sebentar kamu cerita, awalnya udah cerita tadi pembuka sebelum kamu ngomong lah, aku coba nelah, kamu kelihatannya banyak masalah gitu. Orang pintar kan paham, Bi. Itu sebenarnya cuman godaannya kamu aja. Kalau yang sosok yang pertama itu, ya memang bangsa Maya-Maya itu bukan bangsa manusia kayak gitu ya. Tapi itu gak ada hubungannya sama sosok yang minta ini tumbal kayak gitu. Jadi dia kayak sesuatu yang dikasih sama Gusti Allah, sosok tapi untuk menegur kamu. Kalau kamu itu jauh dari sodako, kamu jauh dari ini, pokoknya harta kamu pelit, iya kayak gitu, gegem, kata orang Jawa itu gegem. Makanya setelah kamu ngasih itu kan kesananya kan kamu jadi terinspirasi kan, sering ngasih ke orang kayak gitu. Iya, itu rezekinya jadi lancar. Tapi kalau sosok yang tadi itu sebenarnya yang keduanya itu yang perempuan itu memang penunggu itu di situ. Jadi kali itu sampai pantai utara lah, masih anak buahnya yang sana katanya seperti itu. Ya, memang kalau nggak dikasih nggak apa-apa ya, ya nggak apa-apa, itu cuman goda aja. Nah dia pernah ada ucapan
yang lain-lain apa enggak gitu. Pernah katanya kalau saudara kamu pengen seperti kamu, bawa aja ke sini. Katanya kayak gitu, Bi. Tapi ya dia si Muhyiddin itu nggak pernah ngomong sama siapapun kalau aku ketemu, kecuali sama istri kayak gitu loh. Ternyata istrinya ngomong sama saudaranya, Bi. Saudaranya pernah nagih sama si Muhyiddin, Mas, aku bawa mana Mas kayak gitu. Aku bawa mana Mas? Ya alhamdulillah si Muhyiddin tadi udah pernah nanya sama Yai, Bi, sama tadi gurunya Saiful kan, ternyata itu godaan. Kalau yang kedua benar-benar maranin ke sana itu nanti perjanjian beneran. Tapi ya, iya yang kedua beneran perjanjian. Kalau yang pertama itu memang enggak, emang itu angel dijawab, tapi itu kamu sebagai teguran supaya kamu banyak ini aja apa namanya sodako kayak gitu. Dari dulu kamu nggak kayak gitu. Ya wis gitu aja Bi ceritanya. Cuman aku kan ini seremnya mana Wan? Aku bilang kayak gitu. Nggak serem, anak kan bilang nggak serem. Cuman kan siapa tahu ya kayak gitu orang. Anak ngeliatnya, anak bisa sekarang jadi artis katanya kayak artis apa orang kuli ya gitu. Ya anak lihat di sana banyak ukti-ukti cantik-cantik subscribernya kayak gitu. Dia belum punya istri katanya. Ya siapa tahu nanti Wan, atau kasih tahu foto-foto nanti ada kayak dari gitu. kawan-kawan subscriber yang yang perempuan. Iya itu, ya dia bangir gitu aja wis, bangir. Cuman dia ngasih cerita cuman itu, ya siapa tahu nanti teman-teman bisa terinspirasi biar banyak sodako itu aja kayak gitu. Seremnya ada lagi nggak ada, cuman itu doang. Orang aku aja diceritain cuman kayak gitu, kalau bahasa sininya kayak gitulah ya. Ya wis, muka-muka menarik ya. Kalau nggak, terus teman-teman banyak komen yang enak situ yang saya kejar-kejar aku bilang kayak gitu. Berarti itu kayak apa ya? Tadi itu kayak manfaatin gitu yang kedua ya. Manfaatin momen sosok yang pertama. Manfaatin gitu ya. Sosok yang pertama. Kalau memang terjebak ya adalah misalnya dia ngomong sama saudaranya gitu kan, terus mau pengen kayak saya atau apa itu jadi sama itu perjanjian lah. Ngeri ya gitu. Oke. Ada lagi Bro Ayung? Gak ada sih Bi, sedikit banget Bi kali ini benar-benar. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih Wan Saiful gitu ya, yang mungkin lagi nyari jodoh ya. Barangkali kawan-kawan subscriber semuanya ada yang berminat dengan Wan Saiful, hubungi Bro Ayung gitu sebagai perantaranya. Udah kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, satu cerita yang cukup menginspirasi gitu ya, supaya kita tuh lebih ringan tangan. Jangan berpikir negatif dulu ya, tapi tetap waspada ya. Dalam ini catatan waspada itu tetap, terutama di jalanan gelap segala macam kayak itu, yang nggak wajar di situ ada orang, harus waspada. Cuman itu tadi ya, kalau misalnya kejadiannya kayak Mas Muhyiddin tadi, apa salahnya gitu, gitu, nih kasih, udah tinggal loyong gitu ya, langsung gitu aja. Orang cuman air ini ya, cuman air doang. Memang kadang-kadang banyak yang nyamar sih Bi kayak gitu. Iya, banyak yang nyamar juga banyak, makanya itu tadi kita harus waspada. Kayak gitulah. Dan belakangan ini banyak itu ya, kayak orang minta-minta sekarang. Bener, lagi banyak yang jamur, apalagi setelah kemarin masa pandemi banyak ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik kelihat kayak musik kayak yang lain juga mulai banyak konser Bi. Siapa tahu kita juga apa namanya di YouTube sama ya Bi ya. Amin. Teman-teman juga di rumah semoga selalu diberi kemudahan ya dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin. Ya, siapapun sekarang yang lagi sakit juga, karena banyak orang sakit juga ya, ini pergantian musim ya. Semoga segera diberi kesembuhan. Yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya, masih bersama Bro Ayung tentunya. Insyaallah. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.